Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu pada pelajaran prakarya pertemuan keempat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya? Harus ya. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya tidak akan memberi materi ya, tetapi saya hanya ingin menjelaskan mengenai tugas. Dari pertemuan pertama sampai yang minggu kemarin, pertemuan ketiga, banyak anak-anak kelas 9 yang masih bertanya-tanya tentang tugasnya. Sebenarnya kalau mau memperhatikan dengan teliti dan cermat itu enggak susah ya anak-anak ya. Tetapi mergo kebiasaan piye to. Nah, itu tadi. Jadi agak tidak mau teliti. Nah, ini saya harapkan agak dikurangi ya. Anak-anak kan sudah kegiatan belajarnya kan di rumah. Bisa lebih fokus dan bisa lebih punya banyak waktu untuk mencermati ya, tidak diburu waktu, tidak diburu jam, jadi longgar, dibuat tidak seperti di sekolah, sesuai jam pelajaran yang ada di sekolah ya. Baik ya, sebelum kita mulai pembahasan tugas ya, ada baiknya kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Tugas pertemuan pertama ya. Kalau anak-anak masih ragu dengan materi yang saya sampaikan, buku paket prakarya juga sudah dipinjamkan ke anak-anak semua dari perpus ya. Jadi silahkan ditambahi, diperkuat dengan anak-anak membaca materi bab 1 tentang kerajinan bahan keras di buku tersebut ya. Saya ingatkan lagi, yang pertama ini, pada pertemuan pertama anak-anak diberi tugas untuk mengobservasi ya. Di sini anak-anak disuruh mencari produk kerajinan atau gambar. Kalau tidak menemukan gambar, dipermudah lagi dengan diperbolehkan menggambar sendiri ya. Kemarin sudah banyak juga yang mengumpulkan tidak menemukan gambar tetapi gambar sendiri. Betul, tidak apa-apa. Walaupun maunya 2 atau 3 dimensi tapi jadinya tidak 2 atau 3 dimensi, tidak masalah. Yang penting ada usaha ya. Kemudian setelah ketemu gambar atau produk atau gambar sendiri, anak-anak disuruh mengamati ya. Dari gambar tadi, bahan dasarnya apa? Apakah dari kayu? Apakah dari bambu? Atau dari rotan? Yang kalian kumpulkan harus ketiga itu. Terkadang bahan dari kayu dan bambu sulit untuk dibedakan apabila sudah disertai dengan penyelesaian atau finishing di pernis atau cat. Nah, itu kita harus teliti ya. Karena kalau sudah dicat, kalau tidak dipegang atau dicermati tidak akan kelihatan apakah itu kayu atau bambu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak diberi tugas juga untuk mengamati bentuk produknya dan disuruh menuliskan menurut pendapatmu apakah sudah sesuai dengan prinsip kerajinan yang mengandung unsur estetik atau keindahan. Misalnya
dari segi proporsi bentuk kerajinan tersebut. Kalau hiasan di meja bentuknya patung gajah, nah itu cocok nggak di atas meja dengan media meja ukuran 1 meter kali 1 meter, terlalu besar enggak bentuknya. Nah itu ya yang dimaksud dengan unsur estetik tadi. Yang keempat, dari ketiga gambar tadi, tuliskan fungsi produk. Apakah mengandung fungsi hias atau fungsi benda pakai? Ya, yang dimaksud fungsi hias hanya untuk menghiasi. Kalau yang untuk benda pakai itu bisa digunakan atau dimanfaatkan ya sebagai tempat atau wadah. Nah, ini contoh dari anak-anak yang sudah mengumpulkan ini. Jadi ini di sini sudah ditampilkan 3 gambar ya. Yang pertama adalah rotan. Ini dianyam tekniknya, kemudian memiliki fungsi benda pakai ya. Bagaimana karakteristik rotan? Ya, lentur, mudah untuk dianyam ya. Yang kedua adalah gambar kerajinan kayu. Ini kuat ya. Kemudian fungsinya untuk apa ini kalau bentuknya miniatur kendaraan ya? Iya, fungsi hias ya, hanya untuk menghiasi. Kemudian yang terakhir adalah bisa kita gunakan untuk tempat bros bisa ya, atau di sini juga ada hiasan jam dinding, jam yang bisa untuk melihat waktu ya. Ini dari bambu ya. Ini adalah contoh dari jawaban bagi anak-anak yang masih bingung. Silakan tetap saya tunggu nanti sebelum ujian UTS. Harap segera dikumpulkan. Yang berikutnya tugas pertemuan ke-3 ini kemarin ya. Pertemuan 2 tidak ada tugas, kemudian ini pertemuan ke-3. Di sini anak-anak disuruh membuat sebuah proyek ya. Proyek pembuatan karya kerajinan bahan keras sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar anak-anak semua. Kemarin saya sudah menyampaikan bahan yang paling mudah yang ada di sekitar rumah ya. Anak-anak bisa menggunakan stik es krim ya. Kita umpamakan saja stik es krim itu adalah bahan dari kayu. Nah, silakan anak-anak berkreasi membuat karya dari stik es krim yang paling mudah itu ya. Kemudian sebelum kita membuat karya tadi, diwajibkan untuk membuat proyeknya dulu. Diketik pada kertas HVS, diberi judul proyek ya. Kemudian ini contoh ya. Halaman pertama, judul karyanya apa, kemudian tugas prakarya, ada logo SMP, nama, kelas, kemudian diberi SMP Al-Huda, tahunnya ya. Halaman kedua, desain atau produk yang mau nanti dipraktekkan.
Kebetulan ini tempat pensil dari bambu, ya. Setelah desain atau gambar, ini tidak harus selalu anak-anak mencari gambar, ya. Boleh digambar sendiri, didesain sendiri, inginnya membuat apa, ya, bebas. Yang penting adalah sesuai dengan materi kita. Karena kemarin ada yang mau buat dari pelepah pisang. Loh, materi kita kan kerajinan keras. Pelepah pisang kan kelas 7, ya. Dulu kan anak-anak sudah semua kalau yang pelepah pisang. Jadi tolong disesuaikan dengan materi perjenjangnya, ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas, materinya apa, disesuaikan. Halaman ke-3 disebutkan alat yang dipakai untuk membuat kerajinan tersebut dan juga bahannya. Ini saya minta dipisah, ya, antara alat dan bahan. Tidak sama, jangan digabung. Ini nanti untuk koreksi, ya, anak-anak. Bahannya apa saja, kemudian alat yang digunakan apa saja, hanya satu halaman, ya. Halaman ke-4 baru cara membuatnya atau proses pembuatan karya kerajinannya. Ya, sekali lagi, yang pertama halaman sampul. Ini judul karya yang mau dibuat, ya, disertai tugas prakarya kelas 9, logo SMP, nama siswa. Kalau menghendaki kelompok boleh nama yang ditulis sejumlah kelompoknya. Jumlah kelompoknya 4, silakan ditulis 4 nama. Yang halaman kedua, desain atau gambar karyanya yang mau dipraktekkan nanti. Kemudian halaman ketiga, bahan yang diperlukan dan alat yang digunakan. Halaman keempat, cara membuat kerajinan. Dan yang terakhir, halaman kelima, diisi evaluasi. Evaluasi ini nanti diisi setelah anak-anak membuat karya kerajinannya. Dari evaluasi ini berisi tentang kendala atau hambatan pada saat anak-anak membuat karya tersebut. Ya, jelas ya anak-anak, ya. Ya, itu tadi yang tugas penjelasan tugas pertemuan ketiga. Sekarang yang berikutnya, ini ada teka-teki materi dari kerajinan bahan keras. Anak-anak, ya, disiapkan alat tulisnya. Ini kita belajar cermat dan teliti, ya, membutuhkan kesabaran. Kalau teka-teki kan gitu biasanya, ya, dan berpikir mengingat-ingat untuk menjawabnya. Di sini nanti untuk memudahkan anak-anak mengerjakan, boleh ngeprint dari gambar ini, ya. Atau kalau anak-anak tidak punya media untuk ngeprint, silahkan untuk membuat sendiri di kertas. Jumlah kotaknya diperhatikan, jangan sampai lebih atau kurang. Sekali lagi, ya anak-anak, mohon diperhatikan untuk tugas teka-teki ini. Anak-anak boleh
ngeprint dari materi ini atau membuat sendiri jumlah kotaknya. Tentu saja harus rapi ya, agar tidak jumlah kotaknya agar tidak lebih dan juga tidak kurang. Bagian menurun ada sejumlah 7 ya. Kemudian bagian mendatar ada 8. Nanti silakan jumlahnya kotak sekali lagi dicermati ya. Sudah siap alat tulisnya? Ya, untuk lebih memudahkan anak-anak semua menjawab teka-teki materi ini, silakan ditulis di buku ya. Nanti agar anak-anak tidak selalu buka Facebook ini ya. Yang menurun, soal nomor 1, batangnya kuat ya, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Merupakan karakteristik bahan keras alam, yaitu jenis apa ya. Silakan dipaskan jawabannya dengan yang nomor 1 menurun. Ada 5 kotak ya. Kemudian nomor 2 menurun. Teknik kerajinan bahan keras buatan pada kaca kebanyakan menggunakan teknik ada 9 ya, ada 9 kotak. Nanti bisa dicari di bukunya. Sekarang bikin kotaknya atau nanti anak-anak sambil mengingat-ingat lagi materi-materi yang sebelumnya ya. Yang ketiga menurun, masih menurun ya. Kalau misalkan cara mengerjakannya menurun terus sulit, kita campur dengan mendatar juga ya. Silakan nanti anak-anak yang mudahnya cara mengerjakannya bagaimana, saya kembali lagi ke anak-anak sendiri ya. Yang mendatar tadi ada 8 ya. Intinya adalah antara jumlah kotak dengan yang anak-anak buat nanti harus sesuai, harus pas. Saya berharap anak-anak tidak bosan untuk belajar ya. Apalagi pelajaran prakarya ini kan pengetahuan yang jarang ya. Maksudnya kita belajarnya enggak yang harus ya Bu Ila ya. Nah, jadi nanti tolong cara mengerjakannya ingat ya, tetap dengan mengacu pada buku paket ya, dan materi-materi saya yang sebelumnya. Yang ketiga, yang masih yang menurun ya. Yang ketiga, memiliki batang berruas-ruas dan berwarna kuning, tinggi, serta hidup di lingkungan tropis. Diingat-ingat karakteristik bahan keras alam apa ya, kayu atau bambu atau rotan. Nah,
Ini sudah saya buka ya. Silakan jumlah kotaknya nanti diperhitungkan dengan jawaban anak-anak ya. Kemudian yang keempat, jenis bahan keras alam yang memiliki lingkaran tahun. Kalau anak-anak mengerjakan tugas pertemuan pertama, ini nggak akan sulit ya, langsung bisa ketemu jawabnya. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Nah, ini bahan keras alam apa? Silakan dipaskan dengan kotaknya. Oh, cuma 4. Nah, berarti langsung ketemu kan ya, kalau hanya 4. Kemudian yang kelima, menurun yang kelima, salah satu alat yang digunakan pada proses pembuatan kerajinan bahan keras alam. Alat sama bahan beda loh ya. Alat itu yang digunakan untuk proses pembuatan. Sama sebenarnya bahan juga, cuma kalau alat itu permanen, tidak bisa berkurang dan berubah ya, kecuali rusak ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, teknik kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan bahan sehingga menjadi suatu karya kerajinan. Nah, ini biasanya diterapkan pada bahan rotan, tetapi ada juga yang bambu ya. Menurun yang terakhir, nomor 7, memiliki bentuk panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidup menjalar dan melilit. Nah, silakan ya, sudah tahu ini tentunya. Yang berikutnya kita ke yang mendatar. Nomor 1, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan produk kerajinan alam yang kreatif, inovatif, dan beragam. Kerajinan tersebut rata-rata dibuat secara manual atau menggunakan tangan. Nah, istilah dari kerajinan menggunakan tangan ini disebut dengan apa? Ya. Yang kedua, mendatar yang nomor 2. Anak-anak disuruh menuliskan salah satu teknik kerajinan bahan keras dari kayu. Oh, ini ada 4 huruf. Sudah tahu mesti jawabnya ya. Awalnya huruf apa tadi yang menurun tadi ya. Yang selanjutnya nomor 3, jenis kayu lunak atau softwood yang uratnya menyerupai kayu jati, berwarna kuning terang, sering digunakan untuk pembuatan perabot rumah tangga ya, yaitu dari kayu titik-titik-titik ya. Diingat-ingat untuk jenis kayu lunak kemarin ada berapa? Ada 3 ya. Nah, silakan nanti dipilih salah satu dari ketiga kayu lunak tadi ya. Kemudian yang keempat, salah satu tujuan dari pengemasan. Nah, pengemasan produk kemarin ada 4 ya. Yang pertama adalah menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga mempermudah penggunaan produk, yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Silakan ya, sudah saya sebutkan keempatnya. Di sini hanya disuruh menyebutkan 1 aja. Yang kelima, prinsip kerajinan bahan keras alam. Ya, silakan 1 aja di sini ya. Yang keenam, disuruh menyebutkan jenis bahan kayu yang hardwood, yang keras ya. Dari ke-6 jenis kayu hardwood, silakan diingat-ingat 1 aja. Yang ke-7,
Kerajinan ukir bahan keras dari kayu masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Jadi kerajinan ukir kayu di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Kemudian sebutkan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kerajinan menggunakan ukiran kayu ya. Silakan, daerah mana? Yang ke-8, alat yang digunakan untuk menghaluskan bahan kayu. Ada berapa huruf di situ? 5 ya. 6. Di sini ada 6. Nah, anak-anak kita semua di sini mencoba mengerjakan tugas, tetapi dengan cara mengerjakan seperti mengerjakan teka-teki ya, tetapi isinya adalah pelajaran. Intinya dari ketiga tugas tadi saya mohon kerjasamanya. Anak-anak benar-benar serius untuk mengerjakan ya. Tugas yang pertama, saya rasa sudah tidak ada yang bingung karena sudah disertai dengan contoh tadi. Yang kedua juga sama. Kalau misalkan mengerjakan sendiri terasa berat, silakan anak-anak berkelompok agar ringan ya. Kemudian untuk karyanya sama dikerjakan, kalau sendiri merasa berat bisa bergabung dengan 2 atau 3 teman yang lain. Nanti ketika mengumpulkan tetap diberi nama sesuai yang ada di proyek yang sudah dibuat tadi ya. Untuk pembahasan tugas hari ini saya rasa cukup jelas ya. Apabila nanti anak-anak masih bingung, bisa nanti WA ke saya. Jadi untuk pertemuan hari ini tambah 1 tugas lagi tentang teka-teki. Teka-teki ini nanti bisa di print atau bisa membuat sendiri pada kertas kosong ya. Bisa folio atau HVS, terserah anak-anak. Ukurannya tapi yang jelas folio ya, biar sama semua. Yang ngeprint juga sama, ukurannya folio aja ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, untuk pembelajaran online ini kita tidak tahu sampai kapan. Yang jelas adalah anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar di rumah ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.